yang saya hormati, tadi pada waktu saya masuk dan diundang Profesor Jisman Simanjuntak untuk berbicara di hadapan hadirin yang terpelajar ini, dan di samping saya ada Profesor Komarudin, budayawan besar di Indonesia pada saat ini, rada deg-degan saya ngomong apa, karena saya ini lebih orang yang praktis, yang melihat keadaan yang perlu kalau bisa kita tangani. Saya tidak berbicara tentang pendidikan karena ini saya ditakdirkan bernasib bahwa sejak semula itu selalu masuk di dalam dunia pendidikan tanpa saya sendiri belajar tentang ilmu pendidikan. Misalnya saya kasih contoh, tahun 57 saya di Jakarta, sekolah ulat Cina ditutup oleh properti, itu kepala sekolah orang keturunan Tionghoa. Saya pada waktu itu masih mahasiswa, ya sudah jadi kepala. Jadi saya menjadi siocan pertama di Tuasibiu. Lucu ini jadi siocan, karena ada murid di sana angkat tangan. Saya tanya mau apa? Siocan, I mau siopian. Jadi artinya kepala sekolah, I mau bahasa Indonesia siopian ke belakang. Nah, ini menggambarkan bahwa suasana pluralis itu telah ada. Tetapi untuk mengembangkan ini di dalam suatu sistem pendidikan, ternyata kita ini banyak lengah. Saya harus berani mengatakan, karena juga saya ini menjadi salah satu penasihat dari Asosiasi Perguruan Tinggi seluruh Indonesia swasta, bahwa 20 tahun terakhir ini Indonesia dunia pendidikannya sama sekali tidak disentuh, diabaikan oleh pemerintah. Paling banter yang dapat dicatat hanya mendapat budget 20%. Tapi itu pun penggunaannya salah. Tidak membangun pendidikan tetapi membangun gedung fisik. Menteri misalnya yang diberi tugas untuk mengelola pendidikan generasi baru yang akan maju dan lain sebagainya tidak pernah mau berbicara dengan dunia swasta yang menyelenggarakan pendidikan. Pada waktu pemerintah, pembuat undang-undang, pemerintah dan juga masyarakat di Indonesia, politisinya membuat undang-undang yang disebut BHP, Badan Hukum Pendidikan. Di situ sudah kami tentang karena menafikan peranan swasta di dalam dunia pendidikan, tapi toh dilanjutkan sampai 37 kali draft dan juga beberapa kali seminar. Dan akhirnya goal, dan akhirnya kita ajukan ke MK, ya kita yang menang. Karena undang-undang BHP itu, sebetulnya BH itu saya cuma taunya L, M, dan S, ini ada BHP. Itu BHP itu meniadakan peranan pendidikan swasta. Saya sudah mengatakan bahwa di dalam suatu waktu menjadi saksi di MK itu mengatakan sebelum ada negara Republik Indonesia
pendidikan swasta. Dan para tokoh pendiri Republik ini dibesarkan dan dididik oleh swasta, seperti Taman Siswa, seperti Kayu Taman, seperti Van Lith, seperti No Manson. Ini semua swasta yang mendirikan. Tapi sekarang Anda mau membubarkan ini, padahal tidak mampu, dalam situasi yang tidak mampu. Syukur alhamdulillah MK, Mahkamah Konstitusi dapat mengetahui sehingga pendidikan BHP itu dibatalkan seluruhnya, tidak ada lagi. Itu suatu, saya ingin menunjukkan bahwa minat dan hasrat untuk memperbaiki pendidikan itu tidak ada. Hampir semua peraturan dari Departemen Pendidikan pada waktu 10 tahun terakhir ini tentu di MK-kan dan tentu kalah. Mendirikan ujian negara juga tidak berhasil, atau setidaknya mendapat koreksi sampai hari ini masih belum sempurna. Mau excellent, keterbukaan, lalu mendirikan universitas pendidikan tinggi internasional juga ditolak. Dan di dalam universitas yang internasional itu diajarkan tidak. Saya selalu di DPR juga mengatakan ini supaya dilarang, dibatasi, diatur. Karena kita mendidik tidak anak-anak Indonesia, tetapi sinyo-sinyo. Kalau sampai rumah, hai mam, hai you. Akhirnya ini memang ada koreksi, meskipun masih diselundupkan kadang-kadang. Dan kesadaran pendidikan itu tidak ada. Syukur alhamdulillah bahwa Prasetya Mulia mengadakan inisiatif. Belum tentu apa yang kita bicarakan dapat kita sepahami dan setuju, tapi tidak-tidaknya suatu permulaan adanya diskusi tentang ini, pembicaraan tentang ini, tentang pendidikan yang maha berlimpah. Itu hal pertama yang perlu saya catat. Oleh karena itu, saudara sekalian, yang sangat perlu dicatat pula di dalam pendidikan ini ialah budi pekerti yang luhur. Ini yang juga sudah sama sekali ditinggalkan. Anda tahu bahwa masalah karakter and nation building di Indonesia tidak pernah mendapat perhatian lagi. Tidak pernah mendapat perhatian lagi. Menjadi orang yang sopan secara pribadi di dalam masyarakatnya sungguh sangat tertinggal. Ini sebagai pengantar. Saya membicarakan juga yang kedua adalah bagaimana pendidikan ini diterapkan atau dilaksanakan di dalam suatu politik pluralis. Tadi bagian besar sudah dibicarakan oleh Pak Komar, oleh Pak Daud Yusuf. Saya kira pluralisme bagi Indonesia itu suatu keniscayaan. Kita tidak bisa lepas Nusantara yang seluas ini, yang kemudian menjadi Indonesia, adalah suatu masyarakat
yang pluralis, yang plural, yang majemuk. Kita mulai saja sejak zaman Tan Pular. Sudah ada kata Bhinneka Tunggal Ika. Kita banyak beraneka ragam, tetapi kita satu. Tan ono dharma kang marmo. Tidak ada dharma kebaikan yang mendua. Dan pada waktu permulaan kemerdekaan juga bahkan orang-orang se-Nusantara segera menciptakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan kita. Bahkan Sultan Hamid Al-Ghazali, ketua PFO, yang turut menciptakan dengan Muhammad Yamin antara lain Garuda Pancasila, Garuda Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kita ini memang kadang-kadang tidak jelas dan tidak dekat di dalam, tidak tepat di dalam menafsirkan atau mengerti sejarah. Tan Pular memang benar kalau mengatakan Bhinneka Tunggal Ika karena dia menyatukan dua agama dari Hindu dan Buddha. Oleh karena itu, dua-duanya dapat disatukan atau dapat dikombin sehingga tan ono dharma kang manglo Bhinneka Tunggal. Di Indonesia, di dalam setelah ini menjadi semboyan bangsa pluralis, Bhinneka Tunggal Ika oleh Bung Karno pernah ditafsirkan seperti ajaran Kant. Bhinneka adalah dasai, Tunggal Ika adalah dasor. Jadi menurut Bung Karno, sekarang ini memang masih beda-beda, tapi suatu hari menuju ke Tunggal Ika. Arahnya satu arah. Padahal Bhinneka Tunggal Ika dari kehidupan plural majemuk Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika harus diartikan sebagai dialektika, tegangan dialektika. In pluribus unum. Ini yang kadang-kadang kita salahkan. Dan memang kesalahan ini bisa fatal kalau diartikan secara tidak tepat. Unity yang kita perjuangkan, yang kita gagaskan dan satukan, diartikan seperti uniformity. Dan keduanya ini memang hal yang berbeda sekali. Itu satu. Oleh karena itu kalau kita bilang pluralisme, artinya demikian. Begitu pula pada waktu bangsa-bangsa di Nusantara, bangsa Batak, bangsa Jawa, bangsa Minang, dan lain-lain berkumpul mengadakan Sumpah Pemuda, mereka menyatukan diri menjadi bangsa Indonesia. Pengertiannya juga kadang-kadang kita salah mengerti sehingga kacau. Kita ngomong ini mana yang dimaksud. Sebenarnya bangsa yang satu adalah etnis, suku bangsa, dan bangsa yang lain adalah nasion. Terus dari ini susahnya bahasa Indonesia, dari
bangsa menjadi tunggal ika, bangsa lagi, nasional Indonesia. Sehingga misalnya menginterpretasikan tentang Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, lantas diteruskan saja, satu bahasa, tidak pernah itu. Dan itu kesulitannya sudah disebut oleh Profesor Komarudin. Kita mengatakan menjunjung tinggi bahasa persatuan. Itu dua pengertian yang lain. Apalagi kalau you jadi menteri atau jadi presiden yang otoriter. Nah, inilah saya kira harus mulai disadarkan di dalam pembicaraan dan dimasukkan di dalam kerangka pemikiran kita. Bung Karno memang pernah bikin repot kita. Suku, yang ada suku bangsa, satu kali bangsa sebagai ras dan nasion, satu kali sebagai suku. Kita itu ibarat Dyson pole, kelabak, satu kepala, satu kakinya yang banyak. Kalau suku sebagai suku kelompok etnis harus ada teritori. Di sini juga mengganggu proses nation building. Ini semua kita alami dalam proses dan harus menjadi dasar dari pendidikan kita. Bangsa yang majemuk seperti Indonesia ini, dan hanya dengan menerima kemajuan kalau Nusantara yang sebanyak ini, sebesar ini, suatu politik pluralisme yang positif. Tanpa itu kita akan tidak bisa maju, bahkan menjadi negara yang gagal. Hanya dengan inklusivisme, hanya dengan non-diskriminatif, hanya dengan persatuan, kita bisa berkembang. Tapi kalau ada polisi yang sudah membeda-bedakan, mengadakan eksklusi seperti itu, sulit sekali, apalagi dunia yang sudah mulai berkembang dan terbuka. Itu tantangan kita di masa akan datang, tantangan para intelektual untuk merumuskan secara jelas. Situasi yang seperti ini dan membangun kebangsaan seperti ini bisa jadi harus diikat dengan keyakinan kita oleh perundang-undangan yang baik, hukum yang baik. Dan hukum yang baik harus mempunyai falsafah hukum yang tinggi, ideal yang tinggi. Tadi sudah disebutkan gagasan yang tinggi yang menyoroti hukum itu adalah Pancasila. Bung Karno mengatakan Pancasila itu tidak ciptaannya, tapi digali dalam masyarakat Indonesia. Di masyarakat Indonesia. Kalau demikian, maka Pancasila yang baik sila-silanya itu pasti ada di dalam masyarakat. Tadi Daud Yusuf mengatakan
juga mengatakan demikian. Ada nilai-nilai setempat yang bisa digali. Sehingga Pancasila itu saya kira sekarang ini sedang menjadi model syukur, alhamdulillah orang memikirkan kembali perlunya Pancasila sebagai pemersatu kita. Barangkali saya usulkan ini bisa diterjemahkan dan diterangkan secara otentik Indonesia. Tadi juga jelas disebut tentang teologi, tentang ketuhanan yang selama ini selalu menjadi faktor disintegrasi bangsa, tidak pemersatu. Padahal pemersatunya yang harusnya menjadi pekerjaan kita utama bukan sila pertama, tapi sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini tiap sila sebetulnya jangan dicarikan teologi, jangan dicarikan ajaran Katolik, Kristen, filsafatnya atau Islam, sufinya dan lain-lain, tapi secara Indonesia barangkali bisa. Yaitu seperti yang dikatakan beberapa orang termasuk Mas Bapak tadi, bisa diterangkan keterangan Maha tidak lain tidak bukan Gusti Allah ora sare. Tuhan tidak tidur. Karena dia menjadi dasar moralitas, dasar etika dari perbuatan. Sedangkan Gus Dur bilang, kalau sudah mati itu sudah tidak ada urusan. Itu urusan pribadi masing-masing. Yang mengikat kita sekarang adalah perbuatan kita yang kurang baik akan ada yang mengawasi. Gusti Allah ora sare. Begitu pula diajarkan bahwa kita perlu di Sumatera Barat ajaran bulat kata di musyawarah, bulat air di Penghulu. Itu musyawarah untuk mufakat. Kalau sila-sila ini diterangkan seperti ini, barangkali kita sebagai etika hidup akan hidup dan akan mengikat kita semua. Begitu juga keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ajaran yang terdapat di dekat rumahnya Pak Komarudin, yaitu di Muntila, di Mendut Mas, di Candi Mendut. Itu 1400 tahun yang lalu sudah dipasang satu tafril, satu pilihan burung yang berkepala dua, yang satu di atas, satu di bawah. Yang atas ini makan buah yang segar, enak. Yang bawah tanya, kok sekali-sekali saya boleh makan yang segar juga? Jawab yang atas, kan sama kita, GDP-nya kan sama, tenggoloknya sama, nanti dia sama-sama. Ya deh, ada logikanya. Janganlah dia begitu lagi. Hari kelima masih begitu lagi. Kita sama-sama. Akhirnya jengkel yang kepala bawah. Makan jamur beracun. Matilah Tuhan. Tetes keadilan sosial bagi seluruh Indonesia yang sudah dipesan oleh nenek moyang Nusantara ini. Barangkali dia keturunan India, keturunan, kalau Jisman bilang keturunan Afrika barangkali,
mereka sudah bisa pesan. This you should see. Seperti apa yang diceritakan Mas Daud, kita sebut tadi. Dan untuk itu semua, karena given bahwa kita adalah masyarakat yang plural, masyarakat yang ingin maju menghadapi tantangan zaman, ingin menghadapi renaissance kembali. Dan renaissance, Daud tadi mengingatkan, harus berani mencari ke belakang apa nilai-nilai yang baik. Saya kira tidak bisa lain lagi bahwa kita harus berdemokrasi. Saya kira demokrasi sebagai ide, yaitu gagasan untuk mengikut sertakan dolar rakyat untuk mencari kesejahteraan dan happiness-nya, tidak ada masalah. Sekarang ini yang menjadi masalah metodenya, sistemnya. Dari demokrasi di Indonesia ini bagaimana, ketatanegaraannya bagaimana. Banyak golongan yang seumur saya atau sekitar umur saya, sudah tinggal sedikit yang seumur saya, merasa Undang-Undang Dasar Reformasi ini yang 4 kali di amandemen ini sudah kehilangan roh. Di situ sudah tidak terdapat jiwa gotong royong lagi, melainkan jiwa winner take all. Sudah tidak setitik ede, celang semua itu sudah tidak ada. Dulu buah-buah ambil, tidak gotong royong lagi. Oleh karena itu mereka mengusulkan, dan gerakan ini juga sudah mulai santer, hendak rethinking atau menguji kembali Undang-Undang Dasar yang sekarang ada. Mereka tidak mau menamakan Undang-Undang Dasar 45 ini bukan Undang-Undang Dasar 45, karena rohnya sudah dicabut. Apa itu rohnya Undang-Undang Dasar 45? Rohnya adalah antara lain yang penting Pancasila tentunya, tapi yang lebih penting lagi adalah penjelasan Undang-Undang Dasar. Karena di situ pokok-pokok pikiran ditimbulkan, dan sistem yang akan dibangun adalah tidak sistem demokrasi pemilihan umum, melainkan demokrasi perwakilan seperti cita-cita yang pernah diciptakan oleh the founding fathers. Memang ada pemilihan umum, tempatnya 50%, 25% wakil-wakil daerah, dan 25% wakil golongan. Caranya bagaimana mengisi itu masalah kedua. Sebab kalau sekarang ini ternyata tidak bisa menjawab kepuasannya. Tentu saja ada yang mendebat, dulu juga tidak. Tapi dulu tidak dikerjakan. I think this is something to explore. Kalau saya mengumumkan itu di sini, barangkali menjadi bahan pemikiran yang tidak terjangkau selama ini karena tidak sempat menjadi perhatian. Saya kira dengan demikian, saudara sekalian, renaissance kita menuju renaissance baru ini menuju suatu pendidikan yang holistik untuk mempersiapkan kader-kader bangsa, pelaku-pelaku